Malum tanggal tua. Jadi itu di surga itu ada pintu, sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Kalau kita masuk ke sana tidak akan pernah merasa kehausan. Itu ya. Jadi lam yadma abadan ay fala ya'tishu abadan. Tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salamu. Lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas shaima tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Kanjeng Nabi dawuh, innas shaima setuhune wong kang poso, innas shaima setuhune wong kang poso iku tusolli nyunake ngapura alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu malaikat idza ukila tatkalane den gawe mangan apa indahu ing dalem sandinge shaim hatta yafrahu sehingga padha rampung apa al-akiluna. Malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang berpuasa idza ukila indahu hatta yafrahu, ketika dia mulai tidak diperbolehkan untuk makan sampai ketika buka puasa itu tiba. Ini sudah kita bahas dalam Iftitahud Dirosah kemarin. Udah tahu? Sudah kita bahas. Jadi malaikat itu memohonkan ampunan bagi kita mulai dari imsak sampai waktu buka puasa itu tiba. Tusolli alaihil malaikah ay tastaghfirullah. Tegese tastaghfirullah nyunake ngapura sapa malaikat lahu maring shaim. Fa inna hudurat ta'ami yuhayyiju syahwatahu lil akli. Falamma qama'a syahwatahu wa kaffa nafsahu imtithalan li amri rabbih wa muhafadatan ala ma yuqarribuhu ilaihi wa yurdihi anhu ajibatil malaikatu min idlalihi li nafsihi fi ta'ati rabbih fastaghfirullah. Surane dawa banget. Antusolli alaihil malaika ay tastaghfirullah. Sebab apa malaikat itu memohonkan ampunan bagi kita orang-orang yang berpuasa dari mulai kita dilarang untuk makan sampai beduk maghrib ketika kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sebab apa? Fa inna hudurat ta'ami yuhayyiju syahwatahu lil akli. Ya. Sebab fa inna hudurat ta'ami krono sak temene hadiri panganan, sebab adanya satu makanan iku yuhayyiju bisa menggoyahkan, yuhayyiju syahwatahu lil akli, menggoyahkan nafsu atau syahwat kita untuk makan. Jajal. Ya makanan bentuknya ada apa aja. Kopi, ada kopi begini ya pasti yuhayyiju syahwatahu. Orang pasti tergerak atau goyah syahwatnya untuk minum kopi.
ono cewek ayu, wong lanang syahwati juga tergerak untuk melihat. Nah, ketika adanya makanan tersebut, karena makanan tersebut mampu menggoyahkan syahwat seseorang yang berpuasa untuk memakannya. Tetapi apa? Falamma qama'a syahwatuhu, ya. Falamma qama'a mongko tatkalani. Falamma mongko tatkalani. Kok falamma qama'a mongko tatkalani ngempet sapa shaim syahwatahu ing syahwati shaim, wa kaffalan ngeker, ya, menahan syahwatnya, wakafalan ngeker menjaga, wakaffa nafsahu lan ngeker sapa shaim nafsahu ing awak dhewe shaim, imtithalan li amri rabbih, krana nurut atau nglakoni perintah Gusti Allah, wa muhafadzatan lan krana ngreksa alama ing atase perkara yuqarribuhu kang marekake apa mahu ing shaim ilaihi maring robbahu, wa yurdihi lan ngridoni, wa yurdihi lan ngridhoake apa ma hi ing robbihi anhu saking shaim, ajibat, ya, ajibat maka kagum takjub sapa al malaikatu malaikat min idlalihi li nafsihi, min idlalihi li nafsihi saking oleh nginaake shaim li nafsihi maring awak dhewe shaim. Semata-mata itu dilakukan karena apa? Fi ta'ati rabbihi, karena taat kepada tuannya, karena taat kepada gustinya. Fastaghfiru, maka dari itu kemudian malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa kepada Allah. Nah itu teh suran dari tusolli alaihil malaikah ay tastaghfirulah fa inna hudurat ta'ami yuhayyiju syahwatahu lil akli. Adanya makanan itu menggerakkan nafsu seseorang untuk memakannya. Tapi ketika kita sebagai shaim, orang yang berpuasa, qama'a syahwatuhu wa kaffa nafsahu imtitharan li amri rabbih, kalau kita mampu mencegah hawa nafsu kita, menjaga diri kita semata-mata karena untuk menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu takjub. Ajibat al malaikah, maka malaikat itu takjub. Nah, sehingga dari itu semua para malaikat itu memohonkan ampunan atas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Amma taftihu abwabil jannati, amma taftihu abwabil jannati, anapun utawi den bukai piro-piro lawangi surga. Amma taftihu abwabil jannati, anapun utawi den bukai piro-piro lawangi surga. Fa ibaratun mongko iku tetembungan, ada sebuah ibarat antaktsirit taati, saking ngakeh-ngakeh piro-piro ketaatan, al mujibati kang nyebabake, ya, apa taktsirut taat, al mujibati kang nyebabake apa taktsirut taat li fathi abwabil jinani, maring den bukae piro-piro pintune piro-piro swarga. Jadi terbukanya pintu-pintu surga itu, ya, itu diibaratkan agar kita selalu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa kita mampu mengekang hawa nafsu kita, karena puasa kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama, tidak boleh bicara jorok, tidak boleh berbuat dosa. Sak pituruté. Jadi
itulah yang menjadikan bahwa pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Sebab apa? Taktsirut ta'at al-mujibati li fathi abwabil jinan. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu menjadi penyebab terbukanya beberapa pintu-pintu surga. Wa taghliqu abwabin niron. Wa taghliqu lan utawi den tutup den borgol. Wa taghliqu lan utawi den tutupi. Wa taghliqu abwabin nari lan utawi den tutupi piro-piro pintune neraka. Ibaratun iku den ibaratake atau ditembungake an qillatil ma'asi saking setitike piro-piro maksiat. An qillatil ma'asi saking setitike piro-piro maksiat. Al mujibati, jadi sifatnya maksiat atau sifatnya taat tadi itu al mujibati li fathi abwabil jinan. Kemudian sifatnya qillatil ma'asi itu al mujibati li ighlaqi abwabin niron. Jadi sifat dari kita menghindari maksiat itu li ighlaqi abwabin niron krana den tutupine pira-pira pintune pira-pira neraka. Jadi kalau taktsirut taat, ya, sifat dari ketaatan kita kepada Allah itu mengakibatkan terbukanya pintu surga. Sementara qillatul ma'asi, ya, menjaga diri kita dari perbuatan maksiat itu sifatnya adalah al mujibati li ighlaqi abwabin niron, ya, yang menjadi penyebab ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tasfidus syayatin. Apa aja deh, berarti jadi unsur puasa itu memiliki 3 hal utama. 3 pondasi dasar puasa itu. Kemarin itu at-ta'dib, pendidikan, at-tahdzib, terus apa? Satu lagi. At-ta'dib, at-tahdzib. At-ta'dib itu berarti pendidikan. At-ta'dib itu berarti soal apa? Apa kemarin teh? Karakter, membentuk karakter. Ya, membentuk karakter seseorang, membentuk keimanan, ketakwaan dan ketaatan seseorang. Yang kedua adalah at-tahdzib, tazkiyatun nafas. Ya, upaya pembersihan di diri dari perbuatan-perbuatan mungkar. Kemudian yang ketiga adalah apa kemarin teh? Yang ketiga at-ta'dib, tarbiyatun nafas. Jadi unsur itunya ada. Taktsirut ta'at berarti unsurnya adalah at-ta'dib, mendidik karakter kita menjadi manusia, menjadi hamba yang penuh dengan ketaatan. Ya wis minimal selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ketaatan kita terus bertambah. Amin. Jadi takdirut ta'at, qillatul ma'asi. Wa tasfidus syayatini lan utawi den belenggune pira-pira setan. Wa tasfidus syayatini lan utawi den belenggune pira-pira setan. Ibaratun iku den ibaratake aning kita waswasatihim. An ingkita waswasatihim. Saking mandeke pengridune setan. Pengridune itu upaya setan untuk menggoda kita. Ngeridu itu menggoda.
Ini kalau ada perempuan itu, wah, senyumanmu ngeri dua hatiku. Wah. Semu ngeri dua hatiku. Senyumanmu menggoda hatiku. Jadi tasfidus syayatin, dibelenggunya setan-setan itu pada bulan Ramadan atau pada saat kita berpuasa, itu diibaratkan dengan berhentinya setan untuk menggoda kita, mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Ibaratun iku dan ibaratake aning kita iwaswasihim saking mandeke pengridune setan, upaya setan untuk menggoda kita, aniso imina saking piro-piro wong kang poso. Li'annahum krono sak temene asyayatin iku layat mauna, orang ngarep-ngarep sapa setan fi ijabatihim ing dalem oleh nyembadani as-shaimin ilal ma'asi maring piro-piro maksiat. Setan itu kan kalau menggoda itu bahkan lebih cepat dari aliran darah. Dibelenggu selama bulan Ramadan, tidak mudah setan itu untuk keluar masuk hati kita. Jadi upaya setan untuk mengganggu kita itu dikekang, diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu lan utawi dawuhe, wa qauluhu azza wa jalla utawi dawuhe Allah azza wa jalla. Kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Wa qauluhu azza wa jalla utawi dawuhe Allah azza wa jalla. Dawuh yang mana? Dawuh yang kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Hadis qudsi yang disampaikan yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan Allah tetapi bukan Al-Quran. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Utawi dawuh Allah Azza wa Jalla, dawuh rupani dawuh kullu amali ibni adam ila akhir. Adhafahu ilaihi. Adhafahu ilaihi nyediaake sapa Allahu ing siam hu ing poso ilaihi maring Allah idhafata tasyrifin kelawan mangku faedah mulyaake. Jadi makna dari kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi itu maknanya adalah adhafahu ilaihi. Allah itu menyediakan bahwa puasa ini ya itu untuk Allah. Lantaran apa? Idhafata tasyrifin ya. Kelawan mangku faedah mulyaaki li'annahu korona sak temene kelakuan ikula yadkhuluhu li'annahu korona sak temene kelakuan ikula yadkhuluhu orang manjing hu ing siam opo riyaun riya li khofaihi krono samare siam wali annal ju'a lan krono sak temeni rasa lapar luweh wal atsya lan dahaga haus ikula yutaqarrabu ora den gawe ngeparek bihima kelawan alju wal atos ila ahadin maring wong suwiji min mulukil ardi kang saking piro-piro rajane bumi. Walalan ora den gawe at-taqarrubu
wala lan ora at-taqarrubu bisa den gawe ngeparek ilal asnami maring pira-pira berhala. Walat taqarrubu ilal asnam. Wa qauluhu lan utawi dawuh Allah azza wa jalla, rupane dawuh ana adzibihi ing dawuh ana adzibihi. Wa ingkana lan senajan ono ya Allah, wa ya utawi Allah iku al jaziyat kang bales ala jami'it taati ing atase sekabeh fat ana adzibi maksudnya adalah wa ingkana huwa al jazia ala jami'it taat, bahwa Allah lah yang akan membalas atau memberikan ganjaran atas ketaatan-ketaatan hambanya. Maknahu iku utawi maknane qaulihi ta'ala iku ta'dhimu jazaihi, ngagungake piwalese, iku ta'dhimu ngagungake jazaihi piwalese saum. Biannahu kelawan setuhune Allah Ta'ala huwa ya utawi Allah iku al mutawalli zat kang nandangi li isdaihi maring bales poso, li isdaihi maring bales poso ya. Jadi makna ana ajzibihi itu adalah ta'dhimu jazaihi, Allah itu mengagungkan balasan orang yang berpuasa. Sebab apa? Bi'annahu al-mutawalli li isda'ihi. Sebab Allah itu adalah zat yang memberikan balasan atas puasa seseorang. Wa qauluhu lan utawi dawuhe Kanjeng Nabi ya, asyamu junnatun, itu dawuhe Kanjeng Nabi itu ya. Wasyamu junnatun, asyamu junnatun utawi poso iku junnatun tameng perisai. Wa qauluhu lan utawi dawuh Kanjeng Nabi, dawuh asyamu junnatun maknahu iku utawi maknane qauluhu as-saumu utawi saum iku wiqayatun perlindungan min adzabillahi saking azabe Gusti Allah. Jadi asyamu junnatun, puasa sebagai perisai itu maknanya adalah as-saumu wiqayatun min adzabillah, bahwa puasa itu bisa menjadi perlindungan atas siksa Allah. Warrofathu lan utawi manane arrofathu ya, ini nyurah hadis itu. Warrofathu lan utawi maknane arrofathu iku fahisyul kalami alane pangucap. Nah, ya. Jadi idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Ketika datang waktu puasa fala yarfus, maka jangan berbicara jorok. Tidak boleh ngomong buruk. Walayashab, tidak boleh juga bertengkar. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul. Ketika seseorang mengajak kita untuk berdebat, seseorang mengejek kita, seseorang menguji kita, seseorang misui kita, falyakul inni mruun shaimun ai inni shaimun. Warrafathu lan utawi maknane arrafathu iku fahisyul kalami alane pangucap. Wasakhbu lan utawi maknane
As-sakhob ya. Wala yashab ya. Was-sakhobulan utawi maknane as-sakhob iku al-khisomu para padu. Para padu apa teh? Para padu ya gelut, tawuran, bertengkar. Wasahbulan utawi maknane as-sakhob iku al-khisomu para padu, bertengkar, pertengkaran. Salam taufik. Jam berapa emang teh? Jam 11 kurang 10. Qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad inni shaimun ya. Maknane tentang ucapan fal yakul inni shaimun maknahu utawi iku makna